Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini anak soleh? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berjumpa lagi dengan saya Ustazah Ramlia, masih dalam pembelajaran yang sama, pendidikan agama Islam. Sebagaimana biasanya, sebelum kita masuk di pelajaran, terlebih dahulu diawali dengan doa. Oke anak soleh, kita berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Oke, tema pelajaran kita pada kesempatan ini masih sama dengan minggu lalu, tentang asik membaca Al-Quran. Subtema adalah pesan surat An-Nasyr. Oke anak soleh dan soleha, tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat menyebutkan arti surat An-Nasyr. 2. Siswa dapat menyebutkan jumlah ayat surat An-Nas. 3. Siswa dapat menyebutkan tempat turunnya Quran surat An-Nas. 4. Siswa dapat menjelaskan isi pokok atau isi kandungan dari surat An-Nas. Oke anak soleh, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran yang harus kita pahami dengan baik. Anak soleh dan soleha, sebelum kita lanjut ke materi, silakan bertepuk tangan dulu, tepuk An-Nas. Oke ya, kita mulai. An-Nas. An-Nas, nama surat, artinya manusia, jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah. Oke anak soleh, itu adalah tepuk An-Nas. Ustazah sudah mengirim videonya minggu lalu tentang tepuk An-Nas. Oke, sekarang kita lanjut di materi. Arti surat An-Nas. An-Nas artinya manusia. Surat An-Nas berjumlah 6 ayat, diturunkan di kota Mekah. Surat ini biasa disebut dengan surat Makkiyah. Kenapa dikatakan surat Makkiyah? Karena surat ini diturunkan di kota Mekah. Oke anak soleh dan soleha, nama Anas diambil dari potongan ayat dari tiap ayatnya pada surat An-Nas. Oke ya. Sekarang kita akan pelajari, lanjut ke sebab-sebab turunnya surat An-Nas. Surat ini turun pada saat Nabi Muhammad sedang sakit parah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada 2 malaikat membawa dan memberitahukan kepada Nabi tentang penyakit dan obat dari penyakit itu. Anak soleh dan soleha, Ustazah ingin bercerita di sini. Rasulullah pada saat itu sakit apa sih? Pada saat itu Rasulullah terkena penyakit sihir dari seorang Yahudi. Dan kalau penyakit sihir ini anak soleh, itu tidak ada obatnya di dokter, kecuali dengan berobat secara syariah. Ya, itu dengan cara ruqyah. Oke anak soleh dan soleha, ternyata obat yang diberikan itu adalah disuruh membacakan surat An-Nas dan
kedua surat lainnya, yaitu surat Al-Falaq dan surat Al-Ikhlas. Oke anak soleh dan soleha, pesan atau isi pokok dari kandungan surat An-Nas ini adalah Allah itu selalu memerintahkan kepada kita untuk selalu berlindung kepadanya dari segala macam kejahatan, baik itu kejahatan yang datangnya dari manusia maupun dari jin. Emang jin bisa dia jahatin kita? Bisa. Misalnya kita tiba-tiba kita hilang akal, itu bisa biasanya dari gangguan jin. Oke anak soleh dan soleha, itulah materi kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan dimengerti anak soleh dan soleha semuanya, dan bisa mengisi lembar LKS-nya dan bisa menjawab soal ulangan nanti ketika kita ulangan harian. Oke anak soleh dan soleha, dari Ustazah cukup sampai di sini. Ustazah akhiri dengan ucapan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.